Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, selamat hari Jumat. Kembali lagi di DPI barengan sama gue Dazuf. Dan malam hari ini kita bersama Mas Panji, Bang Bes dan juga Mas Firzi. Ya, kayaknya euforianya masih kental banget ya. Setelah semalam timnas menahan imbang Arab Saudi, imbang rasa menang ya. Benar. Tapi kita nggak akan bahas itu dulu ya, karena kita mulai dari Eropa dulu. Itu buat nanti makanan utamanya. Kita mulai dari Eropa dulu, di mana ada nominasi Ballon d'Or yang sudah dirilis, tapi pertama kalinya tanpa dua sosok GOAT. Sejak 2003 Ronaldo ya ini dan ya. juga Lionel Messi. Padahal orang mungkin masih banyak yang bilang kayak Messi akan masih masuk dibanding Ronaldo ya. Nah, menurut kalian ini gimana? Tanpa Messi dan Ronaldo, apakah ini menjadi tanda-tanda kemunduran untuk sepak bola? Atau justru ini bagus buat sepak bola? Siklus baru sepak bola. Kan Oke. sepak bola selalu penuh dengan siklus ya, Ji, ya. Tadi udah disebut ini pertama kalinya tanpa Ronaldo Messi sejak 2003, dan ini ada mereka berdua kalau digabung mempunyai 13 gelar. Oke. Udah gitu di nominasi juga nggak ada nama Luka Modric dan nggak ada nama Karim Benzema, dua orang lain yang pernah menang penghargaan ini. Jadi akan ada pemenang baru di penghargaan Ballon d'Or ini. Ini yang membuat kali ini persaingannya akan lebih menarik ya. Karena nggak semuanya punya yang begitu dominan gitu. Kayak misalnya Vini Junior, dia dijagokan, tapi dia dengan gol dan assist yang luar biasa, tapi dia nggak berhasil bawa Brazil juara Copa America gitu. Bahkan cuma hanya sampai perempat final. Jude Bellingham juga sama, dijagokan karena dengan gol-gol dan assist yang luar biasa, tapi dia juga nggak berhasil bawa Inggris juara Euro. Jadi memang kita akan lihat nih seperti apa persaingannya, walaupun kaitannya sih emang favoritnya adalah tetap Vini Junior ya. Oke. Tapi ada nama pemain yang masih ada kemasannya, kayak Salah, KDB, Rodrigo masuk ya? Rodrigo nggak masuk justru ya? Rodri ini Man City. Yang nggak masuk ya? Oh, jadi Salah nggak masuk juga ya? KDB juga nggak masuk. Kenapa menurut kalian? Salah nggak layak masuk menurut sama KDB? Kayaknya itu salah satu patokan dari Ballon d'Or adalah konsistensi selama satu musim belakangan. Kita tahu Liverpool kan nggak bagus-bagus amat musim lalu. Terus Mo Salah juga bukan Mo Salah yang biasanya kita kenal. Kalau KDB udah paham lah ya. Dia cedera musim lalu, terus diganti sama Phil Foden yang bagus. Terus kalau Rodrigo Goes, kalau menurut gue dia di bawah bayang-bayangnya ada Vini dua yang Junior. lebih tinggi Terus dari dia. ketika dia ingin keluar dari bayang-bayangnya Vini, datang Bellingham. Akhirnya ya udah antriannya jadi makin panjang. Oke. Jadi menurut gue Ballon d'Or tahun ini udah dibilang sama Firuz tadi siklus baru. Juga ini udah ditunggu sama pemain-pemain lama nih, kapan nih orang dua Gantian. keluar, karena kalau Akhirnya misalnya Messi tiba-tiba juara Piala Dunia lagi, kayak misalnya Bisa gitu. jadi ya. Bisa jadi dia yang juara lagi. Jadi kayak orang kayak Haaland, yang Rodri yang masih muda, Vini juga pengen, istilahnya ini adalah loncatan pertama mereka buat dapat gelar-gelar individu lainnya. Oke, tapi juga ada nama-nama baru seperti Grimaldo, terus juga ada juga dari Girona ya, Artem Dovbyk. Iya, Artem Dovbyk top skornya La Liga. Tapi Grimaldo ini emang menarik ya, karena memang namanya nggak setenar yang lain-lain. Tapi kalau kita lihat pencapaiannya, apa yang dia lakukan bersama Leverkusen, hampir treble invincible itu kan belum pernah dilakukan sebelumnya di Liga Eropa. Dia hanya terpaut satu kemenangan dari Atalanta, dan kalau lihat permainannya emang benar-benar berputar banget di wingback ya, kedua wingback. Salah satunya Grimaldo, gua nggak ingat persis jumlah asisnya, tapi bertubi-tubi asisnya, dan permainan dia luar biasa banget menurut gua ya. Masuk kategori layak, tapi kan ini 30 nomini kan banyak banget. Jadi sebagai salah satu dari 30 itu oke, tapi kayaknya kalau sampai top 10, top 5 gitu yang belum nyampe sih. Sekali lagi V, lo kan jurnalis, parameternya apa sih Ballon d'Or sekarang ini? Kan emang listnya, apa sih sekarang parameter utamanya? Enggak tahu, ini dipilih juga sama Jadi wartawan ya, jurnalis kan? Iya, sama majalah kan, ini kan France Football ya. France Football kan ini betul. Ya pasti ada pertimbangannya juga. Kalau kita sempat bahas yang Ballon d'Or tahun lalu kan, karena Piala Dunia diadakan di tahun ganjil itu ya. Jadi akhirnya si Messi masuk lagi dan memenangkan trofi Ballon d'Or yang hampir pasti udah terakhir ya gitu. Jadi memang performa di Liga, apa yang mereka lakukan di Liga, kan Madrid double gelar ya, Liga Champions, La Liga. Performa individu kayak si Vini 24 gol dan 11 assist, itu pasti luar biasa. Bellingham 23 gol dan 13 assist. Emang ini sih tinggal bagaimana
performa mereka sama timnasnya aja. Makanya ini yang masih kurang sebenarnya satu performa sama timnas. Kalau kita ngomongin murni performa timnas, artinya Rodri seharusnya ada bisa jadi 3 besar lah, karena dia sepanjang tahun lalu itu sepanjang musim kemarin dia tuh hanya kalah di 1 pertandingan dan dia menangin 4 gelar. Dan ini bisa jadi adalah ini ya, kecuali yang final lawan Man United pertandingan yang dia nggak dapatkan. Jadi dia menangin hanya kalah 1 pertandingan sepanjang musim bagi Man City dan bagi timnas Spanyol. Itu kan luar biasa banget. Nah, kalau kita ngomongin faktor individu ya mungkin Rodri juga bisa jadi top 3. Tapi kalau soal Ballon d'Or, France Football ini kan majalah. Di Perancis sana kan majalah mingguan, dia sering ngeluarin isu-isu gitu. Terus akhirnya mereka punya ide bikin Ballon d'Or. Kerja Media Awards dong berarti. Media. Betul. Poin lagi. Terus gue sebenarnya sebagai pelatih gue sangat kurang setuju dengan adanya penghargaan Media Awards. Nggak setuju sama Media Awards berarti lo. Ballon d'Or kayak Ballon d'Or. Karena kita tahu sepak bola itu. Bedanya apa kan penghargaan individu juga? Karena sepak bola itu kan olahraga. Nggak bisa muncul tiba-tiba Vini Junior kalau nggak ditopang dari belakang, bola dikasih dari belakang. Bellingham juga nggak akan bisa perform kalau nggak bolanya nyampe ke dia. Begitupun dengan Rodri. Rodri nggak akan bisa nyaman main kalau misalnya dia nggak punya kiper kayak Ederson yang bisa main, terus fullbacknya masuk ke dalam yang bantu dia. Jadi sejak tahun 2003 mungkin didominasi oleh Messi sama Ronaldo. Ini agak kayak hambar gitu ya, karena kenapa sih kita ngasihnya ke 1 orang individu aja gitu kan, pemain terbaik. Terus ini bukan absolut penghargaan juga, tiba-tiba ada FIFA Man Award juga, kadang-kadang nggak nyambung. Bahkan sempat gabung kan, FIFA Ballon d'Or sempat gabung ini kan. Dan ya gitulah, mungkin kedepannya mungkin bisa lebih jadi jelas lagi. lagi. Dong? Emang kan namanya penghargaan pasti ujung-ujungnya harus individu dong. Harusnya kalau menurut gua ya, ini digabung 1 itu udah bagus sama FIFA biar ada 1 yang jelas. Kadang-kadang mereka kan clash. Terus kedua, kita boleh kasih yang terbaik, tetapi kita jangan lupa juga kasih juga yang per posisi lah. Kan nggak mungkin diadu kiper sama gelandang. Karena pasti kalah. Kan pasti kalah, apalagi center back gitu kan susah. Itu kan nggak tahu kenapa dia bisa menang 2006 itu kan. Piala Dunia. Tetapi di Itali pun dia nggak perform banget. Kalau menurut gua masih banyak yang lain. Ya kasih per posisi dan juga ya kayak di FIFA 11 kalian. Oke, tapi kalau lihat dari sekarang kategori yang ada atau dari nominasi yang ada, menurut lo paling kuat siapa, Bes? Favorit juara. Tiga ini punya kelebihannya masing-masing. Firzi tadi udah bilang dengan statistiknya dia. Kalau gua ngelihatnya dari performa mereka, Bellingham di awal musim top, udah langsung kasih Ballon d'Or. Kalau misalnya dihitungnya cuman awal musim. Setengah musim. Kalau setengah musim ke belakang, Vini bagus banget. Kasih ke Vini Ballon d'Or-nya. Di awal dia nggak bagus. Jadi 2 pemain ini musim pertama, awal musim si Bellingham lebih bagus, akhir musim Vinicius yang menentukan menurut gua La Liga sama Champions League. Sedangkan Rodri sepanjang musim dia konsisten, tetapi dia nggak juara Champions League, itu yang kekurangan terbesarnya. Tapi dia juara Piala Eropa dong. Dia nggak main di final. Di final. Main tapi ditarik keluar. Maksudnya perannya nggak menurut gua nggak selamin Yamal atau nggak bahkan kalau dibandingin kayak Dani Olmo yang ada gol, ada assist, dia kayak ya sosok ya konsisten lah. Mungkin kalau angka nilai dia sekitar 7,5, 8 konsisten sepanjang musim. Ya, maksudnya nggak kelihatan. Bellingham awal musim 9, akhir musim 6 atau 7. Vinicius 7 di awal, di akhir 9. Ya gitu. Jadi istilahnya 3 orang ini adalah favorit, tetapi menurut gua saatnya kalau ngomongin Dani Olmo sih menarik ya, karena dia kan terpilih pasti berdasarkan penampilan dia di Euro 2024 ya. Padahal kalau lihat penampilan dia buat Leipzig, dia cuma main 19 kali loh musim lalu, nggak nyampe setengah dari penampilan. Jadi memang performance mereka di kompetisi antar negara ini begitu besar, makanya itu dengan kegagalan si Vini bawa Brazil juara dan si Bellingham bawa Inggris juara, sebenarnya masih rada wide open nih. Kalau misalnya salah satu aja berhasil bawa negara mereka juara itu udah given lah, udah pasti mereka. Kalau Lamine Yamal nggak mungkin ada di posisi ini kan, dia nggak ada di nominasi ini ya, cuma di Copa muda kan. Ya maksudnya di ini nggak masuk. Kenapa dia nggak masuk menurut lo? Padahal harusnya masuk juga loh, cukup konsisten juga di Liga, masuk juga di Piala Eropa juga bagus. Kenapa? Di Piala Eropa bagus, cuman di Barcelonanya kan angin-anginan juga, dia pemain muda, musim lalu dikasih kesempatan memang. Ya maksud gua kalau Dani Olmo kan juga tadi kan 19 pertandingan masuk juga gitu kan. Maksud gua kalau emang dia angin-angin tapi dia cukup konsisten ada di sana, cukup banyak menit bermainnya, kenapa dia nggak masuk? Bahkan Nico Williams masuk. Nico aja nggak masuk kan? Ya memang pemain termuda sebelum ini yang pernah menang Ballon d'Or kan adalah Ronaldo Tongos dulu 2000 tahun 97. Di Barcelona yang pindah ke Inter ya. Baru pindah ke Inter 97 ya. Tapi pernah nggak menang Copa, menang Ballon d'Or sekaligus? Kan nggak pernah. Itu, ya. Belum pernah ada jadi sih. Kayaknya mungkin ada kategorinya juga, jadi ya udah dibiarin.
dia supaya menang Copa. Padahal secara kualitas mah harusnya dia harusnya di sini Masuk kalau ya. pertandingannya ada nih Iya. Olmo, Kalau Nico dijadikan Williams ya. kandidat gue masih setuju. Kalau buat juara kayaknya belum. Oh, iya. Kalau kandidat 30 kayaknya memang layak. Nomor Kalau lu 30 siapa lah. Fir kandidat terkuatnya? Si apa yang 3 terbaik ini enggak 30? kalau Ballon d'Or? Oh, Ballon d'Or ya pasti Bener, Vini, Vini, Bellingham, juga. Rodri kalau gua sih. Nomor 1 menurut lu? Vini kayaknya sih. Vini ya. Ini Iya. even di Brazil yang nggak begitu Iya, kelihatan. walaupun enggak, karena dia kan sebenarnya nggak main tuh di perempat final mereka kalah lawan Iya. Uruguay itu. Jadi ya sayang sebenarnya apa yang seharusnya bisa terjadi kalau Brazilnya nggak katrok di kemarin di Copa. Iya. Tapi favoritnya sih kayaknya sih Vini atau enggak Rodri sih. Rodri ya. Iya. Oke. Kalau Kalau Rodri memang kelihatannya dari dia di City terus juga di Barcelona di timnas Spanyol ini kayaknya udah media udah mengerucutkan pemain yang secara konsistensi itu memang udah Iya, bener-bener membuat Keren. timnya tuh ketergantungan sama dia kan. Kalau dihitungan cuman juara IPL sampai juara IPL belum sampai final Champions League terus Euro juga kemungkinan besar menurut gua si Rodri tuh tinggi banget kemungkinan juaranya waktu itu. Karena memang udah di Inggris sana udah disebutkan bahwa City kayaknya bakal punya peraih Ballon d'Or itu adalah Nah, Rodri. itu dia betul. Ya, Oke, kalau sekarang kita dari Ballon d'Or kita ke Copa Trophy ini kayaknya udah hampir pasti kita nyebut Lamine Yamal yang Yamal harusnya ada nominasi Iya. Ballon d'Or. Kayaknya ini harusnya pasti menjadi milik dia dong Iya. otomatis ya. bakal nyusul si Pedri sama Gavi juga ya berarti ya. Iya, berturut-turut. Coba kita ada nggak listingnya nominasi dari Copa Trophy? Saingannya Lamine Yamal siapa sih? Kayaknya Garnacho, Noah Castro, Campos, nggak ya. mungkin. Savinho, Warren oke lah. Ya, aduh. Girona lumayan, tapi ya dia nggak iya, punya enggak lah. material juara gitu kan. Ada Guler, Paipo ada tuh gitu. Pau Kubarasi. Ada Galder nggak pernah main. Maino. Maino ya lo tahu Ah, sendiri Maino. di musim lalu MU peringkat 8, Iya. Inggris juga begitu doang. Enggak, kalau kita lihat apa yang Lamine Yamal achieve ya, pemain termuda Barcelona yang mencapai 50 laga, pemain termuda, pencetak gol termuda, pemenang termuda Piala Eropa, dan juga yang player of the tournament. Jadi ya udah sih, kasih aja yang Ini lain juga mah udah ngebuktiin nyerah bahwa aja. La Masia tuh masih ada ya kan. Dia masih berapa? 3 tahun terakhir mereka terus juaranya. Iya, Pedri. Jadi Gavi. kayaknya kalau kita mau ngebangun sepak bola usia muda ya kita udah tahu lihatnya di mana, blueprintnya di mana dan itu di La Masia sana. Oke, kalau Yamal sendiri no debat ya, Yes, Zaf ya. ada Tapi juga. lebih ke kiper sekarang kita nih. Ya Yang si mana- Trofi ya. Kayaknya nggak ada kiper yang benar-benar sekarang kelihatan outstanding banget di antara yang satu di antara yang lain ya. Menurut kalian Kita lihat namanya siapa ada nih? Donnarumma, ada Diogo Costa, Donnarumma ada wakil Italia satu-satunya ya di semua kategori ini. nggak ada Mamardas lagi. Vili juga yang kemarin bersinar bareng Valencia dan juga Georgia ya. Mainnya tim kecil. Ini juga berkat Manuel Neuer udah nggak terlalu perform, Buffon udah pensiun, Courtois Casillas juga kemarin nggak dipanggil dan cedera Alisson juga. sempat cedera. Eder. Casillas sudah nggak ada, jadi tiga itu dulu mendominasi banget. Kalau nggak Buffon ya Casillas ya Neuer itu terus. Sekarang terbuka lebar. Sekarang Terbuka menurut gue lebar. lebih rata, Iya, lebih rata karena sekarang Padahal zaman dulu Buffon nggak dapet loh piala ini, kan nggak ada. Belum ada dulu. Belum ada ini. berarti apa IFAS itu kayaknya tuh. Iya itu yang penghargaan yang di luar. Dalam ini artinya apa? Kalau menurut gue dulu kiper kita cuma lihat dari reaksinya doang. Sekarang juga Distribusi. penilaian kiper juga adalah distribusi. bola Jadi ke depannya. kiper-kiper yang istilahnya nggak terlalu tinggi, terus refleksnya nggak gitu bagus, jiwa kepemimpinannya juga kurang, tapi mainnya bisa, pasti masuk di kategori sini. Siapa lo berarti ngunggulinnya Paling kuat kalau siapa dari nih? nama-nama ini? Dari nama-nama ini. Kayaknya pengen bilang Emi Martinez, cuman di klub kurang Martinez ya. kurang Peringkat 4 ya lumayan. Bilbao tapi tuh ya. menang sesuatu nggak sih kemarin? Enggak. Unai Simon? Enggak ya? Tapi ya Ribet juga juara ya Piala Mamadou Kobel final Rusuh Liga juga. Champions. Lunin. Somer kan Sommer. dia ini kan most clean sheet di Serie A kan? Iya, tapi bukan kiper terbaik, gua kesel banget sih. cuman- Bukan kiper mainan terbaik ya? Serie A malah Mainan. si Gregorio kan. Oh Gregorio ya. kiper iya. mana? Monza. Dari Monza. Monza pas sekarang jadi Monza sekarang kan baru pindah be. Sekarang belum kebobolan. 3 pertandingan belum kebobolan, good sign itu. Lu siapa Fir? Kandidat lu? Nah, antara Martinez atau Simon sih. Simon kan Udah bawa juara, timnya juara. juara. Martinez. Iya. Siapa lagi? Karena Courtois Martinez masih ke cedera Liga sih sayangnya Champions. ya. Neuer kita tahu juga. Donnarumma, Sekarang tuh lebih rata dibanding zaman dulu. Kalau zaman lalu tuh, Nggak, zaman dulu tuh kayak Ronwen Buffon, Williams siapa sih anjir? Neuer. M. Sandam Ini aja siapa? nih, bener. Kenapa dia ada di sana? Gua nggak ngerti. Mamelodi Orang Sundowns. dalam ini. Afsal. Maignan juga nggak mungkin lah. Lunin, oke, juara Liga Champions kipernya dia, tapi Tapi finalnya di bukan dia. Euro juga kurang bagus dia. Lunin kan diganti langsung kan di abis. Inter sampai babak apa kemarin di Champions? Duh sampai lupa lagi. Lupa gua. 16 besar. 16 Kalau di besar. Italia dia bagus lah, cuman Di Serie A bagus banget. Di Champions League kan Di Piala Eropa juga lumayan lah sebenarnya. Nggak ada perlawanan di Italia musim lalu.
santai dia. Inter Iya, makanya nggak ada ngopi. serangan juga, jadi nggak wajar kalau dia nggak jadi kiper terbaik. Misalnya. Agak tricky nih ya, berarti penentunya mungkin ya itu Piala Iya, Eropa trofi yang mungkin akan jadi dipersembahkan. menentukan Unai Simon di atas yang lain ya. Oke, itu aja. Ada Yes. lagi Zuf? Itu aja. Dan kalau tadi kita udah lihat nominasi-nominasi dari Ballon d'Or, emang agak aneh ya, nggak ada Ronaldo dan juga Messi. Tapi yang pasti nominasi-nominasi yang ada di Jebret Media Award. Jangan lupa nih Jebret Team buat di voting. Jadi langsung aja cek di websitenya www.jebretmedia.com. Nih bisa langsung aja. Ini semua cek. posisi ada nih, Bes. Fair nih. Fair. Ada host cewek, host Ini cowok, baru fair. pengamat cewek, itu semua ada. Iya, voting Mas Panji juga ya? Nggak usah, jangan usah. Oh deh sebagai Masa tadi voting sama lawannya Mama Talkatiri, penontonnya jutaan. Kalau udah. Oke, Oke. jangan lupa pasti sampai Yes. berapa tadi tutup votingnya tanggal 25 September karena acaranya akan berlangsung pada tanggal 26 September. Pastikan kalian berpartisipasi untuk memilih jagoan-jagoan kalian pastinya ya. Yoi, kita akan kembali lagi setelah ini. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.